Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih belajar pada bab Sistem Ekskresi Manusia, materi IPA kelas 8 semester 2. Ini adalah bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran bagian kedua adalah menjelaskan sistem ekskresi pada kulit, menjelaskan sistem ekskresi pada paru-paru, dan menjelaskan sistem ekskresi pada hati. Kita perhatikan kembali peta konsep berikut ini, bahwa sistem ekskresi tersusun atas organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah mempelajari tentang ginjal dan bagaimana proses pembentukan urin. Bagi yang belum mempelajari pertemuan 1, silahkan kembali ke video pertemuan 1 untuk mempelajari terlebih dahulu. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah epidermis atau disebut kulit ari. Lapisan yang kedua adalah dermis atau kulit jangat. Dan lapisan ketiga adalah hipodermis atau disebut lapisan subkutan. Lapisan epidermis. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun sel saraf. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, yaitu lapisan yang terdiri dari sel-sel mati. Kemudian ada stratum granulosum, yaitu lapisan sel yang memberi warna pada kulit. Dan stratum germinativum, yaitu lapisan pengganti sel kulit mati yang terkelupas. Sebenarnya masih ada lapisan yang lain pada epidermis, tapi kita pelajari 3 ini saja sesuai dengan buku siswa. Kemudian kulit jangat atau dermis. Itu terdiri dari pembuluh kapiler darah, ada pembuluh limfa, ada kantung rambut, serabut saraf peraba, kelenjar minyak atau glandula sebasia, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, kelenjar keringat bentuknya seperti pembuluh panjang yang pangkalnya menggulung, berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Kulit jangat atau dermis terdiri dari pembuluh kapiler darah, pembuluh limfa, kantung rambut, serabut saraf peraba, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang yang pangkalnya menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah serta serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah untuk dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Selain sebagai alat pengeluaran atau alat ekskresi, kulit juga memiliki fungsi yang lain, yaitu pelindung tubuh dari kerusakan, tempat menyimpan kelebihan lemak, tempat pembuatan vitamin D, sebagai indera peraba, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Di sini saya sampaikan bagaimana cara kulit bisa mengatur suhu tubuh kita. Ketika suhu dingin, pembuluh darah akan mengerut. Hal ini membuat rambut berdiri. Nah, karena rambut berdiri, keringat tidak keluar. Ketika suhu panas, pembuluh darah akan melebar. Hal ini membuat rambut turun. 3. Paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus untuk diangkut ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah akan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Ini adalah reaksi kimia pernafasan. C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 plus energi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas ya bahwa air dan karbon dioksida inilah yang merupakan zat atau cairan hasil ekskresi.
Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar manusia. Warnanya merah tua dan masanya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Kita kenali bagian-bagiannya. Ini ada hati. Kemudian yang nomor 2 ini adalah kantong empedu. Nomor 3 adalah pankreas. Dan nomor 4 ini adalah gambar usus 12 jari. Ya, ini ada di sekitaran hati ya, biar kalian bisa lebih paham letaknya. Kemudian fungsi hati. Fungsi hati ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua menawarkan racun. Yang ketiga membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A. Yang keempat mengatur kadar gula dalam darah. 5 membuat fibrinogen serta protrombin. 6 tempat pembentukan urea. 7 membentuk dan membongkar protein. 8 membongkar sel darah merah yang telah tua atau rusak. Dan yang terakhir adalah membentuk dan mengeluarkan cairan empedu. Dalam tubuh kita, metabolisme terjadi di hati. Nah, pada hati ini terjadi pemecahan protein dan menghasilkan zat sisa berupa urea. Urea ini akan diserahkan pada ginjal. Pada hati juga terjadi pemecahan asam nukleat dan menghasilkan zat sisa berupa asam urat. Asam urat ini juga akan diserahkan ke ginjal. Di hati juga terjadi pemecahan hemoglobin dan memiliki zat sisa bilirubin, juga diserahkan ke ginjal. Kemudian seperti kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari banyak sel. Nah, setiap sel kita itu bernafas sendiri-sendiri dan dia memerlukan oksigen dan akan juga mengeluarkan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan zat sisa dari sel berupa air sebagian akan diserahkan ke ginjal, sebagian diserahkan ke kulit untuk dikeluarkan dalam bentuk keringat, dan sebagian lagi diserahkan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru nanti akan keluar udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Di ginjal akan menghasilkan zat sisa yang hasilnya itu dalam bentuk urin. Bisa dipahami ya? Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal. Terima kasih kalian sudah menyimak materi tentang organ-organ pada sistem ekskresi. Kita ingat kembali tadi ada 4 ya. Ada 4, yaitu ada ginjal, ada kulit, paru-paru, dan hati. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga, yang terakhir untuk bab ini, yaitu tentang gangguan pada sistem ekskresi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.